Itu dia gol kedua Indonesia U17 melalui sundulan kepala. Iya, kita lihat bukan hanya tandukan dari Fadli yang luar biasa, bahkan bola yang diangkat dari sayap kanan oleh Eizar juga umpan yang sangat memanjakan. Pelatih Uzbekistan terkesima. Pujian langsung untuk permainan efektif Timnas Indonesia U17. Setelah menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia U17 yang berhasil menahan imbang Tajikistan U17 dengan skor 2-2, pelatih Uzbekistan U17, Sergei Chigidaev, secara terbuka menyatakan kekagumannya. Ia tampak takjub dengan skema permainan yang ditampilkan Garuda Muda. Ini bukan sekadar pujian basa-basi, melainkan pengakuan jujur dari seorang pelatih yang memiliki segudang pengalaman di sepak bola level Asia. ويغنمز يطوق على اليوم وسي يغن برنج قسمه 15 18 شهر لهم هذا. Dan bukan saja Indonesia bisa mencetak 2 gol teman-teman, tetapi Indonesia juga bisa menyulitkan para pemain Tajikistan untuk bisa menciptakan banyak peluang. Artinya, walaupun Indonesia tidak mendominasi jalannya pertandingan karena kalau dari segi ball possession Tajikistan yang lebih unggul, tetapi Indonesia sebetulnya bermain efektif. Kita semua tahu, mereka bukan merupakan tim raksasa, tapi di Piala Asia U17 lalu mereka bermain bagus. Bahkan mereka kalah hanya adu penalti dari Korea Selatan, dan mereka adalah salah satu tim yang produktif dari Piala Asia U17. Artinya, ya Tajikistan bukan merupakan tim underdog. Bahkan mereka juga sebelumnya pernah beberapa kali lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi. Dan juga sudah biasa bermain di Piala Asia U17. Dan jika saya tidak salah, pernah juga menjadi runner-up. Timnas U17 mainnya standar. Ya, standar Eropa. Gokil memang. Katanya Coach Nova bisa mengharumkan nama Indonesia. Ya enggak, kalau ini sih bisa mengharumkan nama Asia kalau mainnya begini terus. Pressingnya bagus, staminanya oke, transisinya cepat banget, porsinya setiap pemain jelas, skemanya jalan, sistemnya jalan. Itu terbukti dengan adanya pergantian beberapa pemain, mainnya tetap sama. Kalau ini sih bukan murid Sintayong, ini saingannya Sintayong. Kayaknya Sintayong salah orang ngajarin Coach Nova. Ilmunya bisa diterapkan, bahkan bisa melebihi Sintayong nantinya. Kalaupun nanti tim nasional senior butuh pelatih, kita nggak usah jauh-jauh cari pelatih Eropa. Coach Nova sangat layak untuk pegang timnas senior. Tapi timnas junior di kelompok umur juga sangat membutuhkan Coach Nova. Karena dari tim yang dibangun, kedisiplinan, penanaman mental, daya juang seperti saat sekarang ini, main dari menit awal sampai menit akhir, lari terus, gak ada pusernya adik-adik kita ini, luar biasa. Ini bukan soal menang dan kalah, tapi kalau bermain seperti ini, ya kita layaklah bersaing di dunia. Permainan sepak bola modern berasa banget, itu terbukti waktu mulai dari build up, mulai dari bawah, kipernya ikut main, Dava luar biasa. Tenang, bisa build up back kanan kiri sampai ke depan. Keren sih, kok bisa sih Coach Nova nanemin mental kayak gini, luar biasa sih. Menurut Chigidaev, permainan Timnas Indonesia U17 kali ini menunjukkan kematangan yang jauh melampaui usia mereka. Saya benar-benar tidak menduga mereka bermain sebaik ini, ungkapnya. Skema transisi mereka antara gelandang dan bek sangat rapi. Bahkan untuk level U17 itu luar biasa. Mereka punya organisasi permainan yang membuat Tajikistan frustrasi. Pujian ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan Nova Arianto telah berhasil menciptakan sistem permainan yang solid dan efektif. Salah satu aspek yang paling menarik perhatian Chigidaev adalah adaptasi cepat lini tengah Indonesia dari menyerang ke bertahan. Ia memuji bagaimana gelandang Garuda Muda tidak hanya tenang dalam mengalirkan bola, tetapi juga memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca permainan lawan. Koordinasi antara gelandang bertahan dan bek tengah dianggap sebagai kunci sukses yang beberapa kali berhasil memutus serangan berbahaya dari Tajikistan. Ketika gelandang mereka kehilangan bola, mereka tidak panik. Ada kesadaran kolektif untuk menutup ruang. Itu jarang saya lihat di usia muda. Tambahnya menunjukkan betapa disiplinnya para pemain muda Indonesia.
Di luar taktik, pelatih Uzbekistan juga menyoroti satu momen krusial di babak pertama. Ia menyebut bahwa Indonesia seharusnya mendapatkan penalti setelah pemainnya Zahabi Goli dijatuhkan di kotak terlarang. Itu jelas pelanggaran, saya melihatnya dari dekat. Pemain Indonesia tidak hanya ditekel, tapi juga bajunya ditarik. Di banyak turnamen internasional, itu 100% penalti, tegasnya. Menurut Chigidaev, keputusan wasit yang tampak ragu-ragu ini bisa saja mengubah hasil akhir pertandingan. Ia percaya jika penalti tersebut diberikan, Indonesia bisa saja memenangkan pertandingan dan mengirimkan pesan kuat kepada calon lawan. Pengakuan Chigidaev ini datang di saat yang sulit bagi timnya. Uzbekistan U17 baru saja menelan kekalahan telak 5-1 dari Mali U17 dan harus menghadapi masalah cedera pada 3 pemain intinya. Kekalahan tersebut membuat mental pemain goyah, sementara cedera menipiskan opsi pemain. Saya harus realistis, kami dalam kondisi tidak ideal, banyak pemain yang belum fit akunya. Ia bahkan terang-terangan mengatakan bahwa melawan Indonesia yang sedang percaya diri akan menjadi tantangan berat. Dengan kondisi tim yang pincang, Chigidaev menyiratkan bahwa mereka tidak akan memasang target terlalu tinggi, melainkan fokus pada perbaikan permainan. Jujur saja, setelah melihat performa Indonesia melawan Tajikistan, peluang kami untuk menang sangat tipis, katanya dengan nada realistis. Meski demikian, ia tidak menyerah. Ia percaya sepak bola selalu punya kejutan dan timnya akan berusaha memanfaatkan setiap peluang yang ada. Laga Indonesia U17 melawan Uzbekistan U17 kini menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan, bukan hanya karena kedua tim memiliki gaya bermain yang berbeda, tetapi juga karena komentar pelatih Uzbekistan ini telah meningkatkan rasa penasaran publik. Dukungan penuh supporter di stadion dan performa impresif pada laga sebelumnya membuat timnas Indonesia U17 diyakini akan tampil menyerang sejak menit awal. Di sisi lain, Uzbekistan, dengan kondisi tim yang pincang, kemungkinan besar akan bermain hati-hati dan mengandalkan serangan balik cepat. Chigidaev tidak akan meremehkan Indonesia. Sebaliknya, ia menyebut bahwa pertandingan ini bisa menjadi salah satu laga tersulit bagi timnya. Jika kami tidak waspada, Indonesia akan menghukum kami. Mereka punya determinasi, disiplin, dan dukungan penonton yang luar biasa. Itu kombinasi mematikan, pungkasnya. Media Malaysia terkejut mengakui keunggulan permainan dan pembinaan Indonesia, tak hanya pelatih Uzbekistan. Media olahraga ternama Malaysia, Astro Arena, juga mengaku terkejut dengan permainan timnas Indonesia U17. Mereka bahkan sedikit iri setelah mendengar kabar bahwa calon pemain baru timnas Indonesia U17 resmi bergabung dengan raksasa Liga Inggris Arsenal. Dalam pandangan Astro Arena, performa Garuda Muda tidak hanya membuktikan kematangan permainan, tetapi juga menjadi sinyal bahwa sepak bola Indonesia kini berada di jalur yang jauh lebih maju dibanding negara tetangga, termasuk Malaysia. Astro Arena memuji gaya bermain timnas Indonesia U17 yang mereka nilai jauh di atas rata-rata tim U17. Mereka menyebut Garuda Muda tampil seperti tim yang sudah kenyang pengalaman dengan tempo permainan cepat, koordinasi rapi, pressing ketat, dan penguasaan bola yang matang. Kalau tidak diberitahu, ini adalah tim U17. Kami mungkin mengira mereka timnas Indonesia U20 yang sedang menjalani laga persahabatan internasional. Tulis mereka menunjukkan betapa impresifnya penampilan Garuda Muda. Secara terbuka, media dari negeri jiran itu membandingkan kemampuan pemain muda Indonesia dengan skuad Malaysia U17 dan mengakui bahwa levelnya saat ini terpaut cukup jauh. Mereka menyebut kemajuan Indonesia bukanlah kebetulan, melainkan hasil keseriusan federasi dalam membina pemain muda, keberanian mengirim mereka ke luar negeri, serta kesuksesan mengombinasikan talenta lokal dengan pemain naturalisasi. Malaysia harus jujur mengakui bahwa pembinaan di Indonesia kini menjadi patokan. Mereka punya jalur pembinaan jelas, infrastruktur memadai, dan visi jangka panjang yang sudah mulai membuahkan hasil, ujar Astro Arena. Media Malaysia juga menyoroti prestasi timnas Indonesia di berbagai kelompok umur yang lebih konsisten daripada Malaysia. Mereka melihat kebijakan naturalisasi Indonesia sebagai salah satu keunggulan, di mana federasi tidak hanya mencari pemain keturunan, tetapi memastikan mereka benar-benar layak dari segi kualitas dan pengalaman internasional. Dengan jaringan scouting yang semakin luas, Indonesia kini mampu menjaring talenta dari berbagai negara.
Astro Arena bahkan memprediksi bahwa jika Indonesia berhasil menarik Demian ke skuad Garuda, kekuatan lini tengah mereka akan semakin menakutkan. Jika pemain seperti ini masuk ke timnas U17, bukan hanya Asia Tenggara yang akan gentar, tetapi Asia secara keseluruhan akan mulai memperhitungkan Indonesia, tulis mereka, sebuah pengakuan yang menunjukkan betapa seriusnya mereka menilai potensi timnas Indonesia U17.